Kenapa Ka'bah? Karena memang posisinya dari Ibrahim atau Abraham itu sudah diperintahkan membangun itu, gitu loh. Untuk apa? Gitu. Untuk arah kiblat kita. Dan sebenarnya di sini juga dijelaskan, dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, nah jelas ya, bahwa pemindah kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu loh. Jadi kalau cuman mau ngocek-ngocek kita, maaf, Anda salah arah ya, salah arah sekali. Baik, baik Bu. Yang dibangun sama Ibrahim itu Masjidil Haram atau Ka'bah? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ya, Bang. Saya cuma yang bisa. dibangun itu adalah Ya, Baitullah. Baitullah itu yang mana? Yang masjid atau yang Ka'bah bentuk kubus? Saya buka data Ibnu Katsir. Baitullah itu dibangunnya di Masjidil Haram, tanah haram. Kenapa rupanya? Oh, berarti Metatron? beda Baitullah sama Masjidil Haram. Nah, pertanyaannya tadi di Al-Baqarah 144 di situ ditulis Masjidil Haram, bukan Ka'bah atau Satu Baitullah. tempat yang sama, Bapak Megatron. Kemana sih? Jadi coba apa namanya? Saya bantu jelaskan. Masjidil Haram itu bermakna tanah haram. Tanah haram itu ada tanah yang ditetapkan batasnya. Ya, batas itulah disebut tanah haram, artinya orang kafir nggak boleh masuk. Hewan-hewan yang tidak boleh dimakan tidak boleh masuk. Coba boleh dibesarkan nggak? Kenapa? Lalu, Boleh dibesarkan? Nah, ini. sambil besarkan itu saya jelaskan. Masjidil Saya Haram jelaskan itu kan tentang- yang ini, iya kan? Ya, itulah Masjidil Haram. Ka'bah itu kan yang ini, betul ya? Iya. Oke, yang dibangun sama Ibrahim itu yang di pinggir ini atau yang ini? Yang tengah. Ya itu Yang tengah. area Oke, Masjidil kenapa Haram, di Pak. dalam Al-Quran yang disebut itu Masjidil Haram, bukan Ka'bah? Sama Ya, menghadap baik, ke Masjidil Haram Bapak. itu berarti menghadap ke barat. Asumsi, Bu. Dengar. Mana Asumsi datanya? dari- Enggak, Dengar. gini. Metatron, ketika saudara merujuk kepada Al-Quran, itu datanya di mana, Bang? Surah Al-Baqarah apa? 144 Apa? nih, lihat. Sebentar. Nah, terus bisa didengar lihat ya. penjelasannya. Al-Baqarah 144 nih. Betul. Ada penjelasan Maka berikutnya. hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Iya, Nah, maka kalian di Masjidil sini Haram lihat, ada- Abang-abang, maaf. lihat. Aku terusin ya. Bentar, Bu. Sorry. Ayat 145. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberikan kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Berarti memang Jadi karena nggak ada percuma. dalilnya. Maaf. Yang sebetulnya Jadi yang percuma tidak kita akan mendengar itu kalian. Mau Allah sudah seperti mengatakan di apapun, sini, mereka tidak akan arahkanlah mengerti, wajahmu ke tidak arah- akan paham, gitu loh. Karena di sini sudah dijelaskan sama Allah. Gitu. Arahkan ke arah pertanyaannya saya Masjidil Haram. Nih lihat bahasa Arabnya. Pertanyaannya, Masjidil Haram, bukan Nah, Ka'bah. maka cuma Loh, dengar, malah kalian lihat nih, kalian ngomong sujud terus. ke arah sini, maaf kata ya, Bukan, ke malah arah situ, pantat bukan, kalian bukan, yang kalian bukan ke arah arahkan situ. ke Dengar masjid. dulu. Gitu. Dengar dulu. Itulah Silakan. makanya terlalu bodoh tapi banyak bicara. Iya, Pertama betul. saya kasih tahu bahwa Masjidil Haram itu menghadap ke barat. Kami semua sholat menghadap ke barat. Yang kami hadapkan diri kami itu ke barat. Barat itu tempat Masjidil Haram. Sedangkan Ka'bah sendiri punya beberapa sisi. Ada sisi timur, sisi barat, sisi utara sendiri. Yang kami sholat itu menghadap ke barat. Ya, ke barat di mana? Barat ini mana matahari terbenam. Kalau Anda di Amerika matahari terbenam mana ya ke situ. Iya, Ya kalau kan? kamu ada di sini kan kamu Australia, hadapnya ke sini juga kan, Pak. Sebentar. Iya berarti ke sana, ke Masjidil Haram itu ke barat. Nanti kalau di sini kan bukan barat Nah, nih, ke Masjidil- selatannya. coba, sebentar Ya nggak? dulu lah, belum jelas. Udah motong-motong kapan pintarnya. Oh, silakan. Coba, sekarang saya tanya ya, orang Yahudi sembahyang ke tembok barat, menghadap tembok barat. Nah, kami Masjidil Haram itu semua menghadap ke barat. Saya nih misalnya posisinya dimanapun menghadap ke arah barat. Dan itulah Masjidil Haram. Yang diartikan kiblat itu artinya arah. Arahnya itu menghadap ke kiblat. Nggak ada diperintahkan harus menghadap ke Ka'bah. Ya ke Masjidil Haram. Apakah kalau saya menghadap ke barat, ini sekarang di masjid ini saya berdiri, saya sedang menghadap ke Ka'bah? Ya enggak, dinding masjid. Ya, kalau saya di rumah kadang-kadang di depan saya
Assalamualaikum Orang Yahudi itu Bisa saja warahmatullahi lemari, berarti saya wabarakatuh. bersolat tuh sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kelamaan Gini Pak. gini Orang gini saya Yahudi. jelaskan ya. Sebentar, jangan kelamaan satu Dengar, orang. jangan aja, ngeyel sebentar. dulu. Dengar. Sabar. Macam mana Di mau tengah-tengah cepat kotak saya hitam nggak ngerti. itu, Ya, di tengah-tengah kotak hitam itulah kiblat. ya berarti kan Kalau nggak mesti kamu ke di barat dalam kan? kota Kalau hitam dari itu sini berarti hadap sekalipun- selatan. Kalau dari sini hadapnya timur, betul kan? Kalau Ya, dari sini ya, hadapnya betul. utara, betul ya? Betul. Nah, perintah di dalam Al-Quran tadi sudah kita baca, hadapkanlah ke Masjidil Haram. Kok Iya, bukan Masjidil Haram Ka'bah? itu kiblat. Masjidil bukan Haram Ka'bah. itu Barat ya kiblat. kemanapun. Kok bukan Ka'bah? Malah kalian memantati Masjidil Haram. Inilah Loh, Masjidil Haram Ka'bah di kamu sekeliling. gimana sih? Ka'bah itu, minggir. Ka'bah itu bangunan hitam itu. Oke. Dinding yang mengelilingi Ka'bah yang berwarna hitam itu namanya Ka'bah. Di tengah-tengahnya Ka'bah itu, yang kotak itu, itulah namanya kiblat. Mana yang kiblat? Ini. Di tengah-tengahnya. Ini. Oke. Itu kan ada bangunan berarti setempat. oke. Kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kalau di tengah-tengah ini kiblat, berarti Masjidil Haram ke sana. Kamu hadapnya Itulah keluar, namanya bukan ke Masjid dalam Al-Haram. sini. Masjid tempat sujud. Oke, tempat sujudnya yang mana? Arah Oke. sujud. Oke, masjidnya yang mana? Tempat arah sujud. Masjidnya yang mana? Yang mana? Yang ini? Kiblat Atau yang itu ini? namanya Masjid Al-Haram. Bangunannya itu diperluas. Iya. Yang mana Bangunannya masjidnya? diperluas. Yang mana masjidnya? Masjid semua kompleks itu namanya bangunan. Oke, kalau gitu kenapa Allah namanya tidak mengatakan bangunan. hadapkanlah wajahmu ke Ka'bah, Bang? Masjidnya di tengah-tengah. Kiblat. Loh, ini masjid. Di dalam kotak hitam itu loh. Kiblat bukan Oke, Ka'bah. dalam di dalam kotak kotak hitam. hitam itu. Oke, di dalam kotak hitam. Ya, Ada di nggak orang tengah-tengah sholat di persis. dalam kotak ini? Di tengah-tengah Ada. persis. Ada. Ada. Oke. Orang boleh sholat di dalam masjid, di dalam siapa kotak yang hitam naik itu haji boleh. masuk ke dalam ini? Orang-orang tertentu. Hanya orang tertentu. Orang-orang tertentu. Iya. Yang Karena diberikan memang tidak izin bisa sembarang oleh orang. itu kan masjid itu kan di bawah pengelolaan Raja Arab Saudi sebagai seorang pengelola Masjid Al-Haram. Haramain termasuk Madinah juga. Oke, ini Bu. Orang yang boleh masuk itu yang mendapatkan izin. Iya. di dalam kotak hitam Kenapa itu. nggak semua orang ini boleh masuk? Bang, semua kalau pengen itu berebut, masa pengen semua orang masuk. boleh masuk? Loh, kenapa nggak semua orang ini masuk gitu loh? orang Bukan yang hal boleh itu masuk. Mikir lah, naik pakai haji. otak. Masuk nggak? Jangan mikir pakai dengkul. PA ini. Loh, kan nggak ada Kenapa kamu dalilnya. bertanya begini? Kadang Kenapa pun, Bang. Ini aja, Bang. bentar. Kenapa tidak setiap orang boleh masuk ke dalam Vatikan? Kenapa? Iya, kenapa? Iya, kenapa? Kenapa? Tidak semua orang boleh masuk ke tahta suci Vatikan? Kenapa? Boleh, asal punya visa, asal punya paspor. Makanya bisa masuk. itu dia diperbolehkan kalau punya izin. Loh, coba kamu udah di sini, udah masuk di Kamu sini. boleh nggak Ngapain begini? lagi butuh izin di sini? Kamu sebagai misalnya kamu sebagai Sabar. orang Katolik, misal Kamu dengerin, sudah masuk ke sini. dengerin makanya ngapain kuping butuh kau izin dengerin lagi ke kuping sini? Ini namanya kuping apa? kamu Baitullah. dengerin, Betul makanya nggak? kuping kamu lebar-lebar, jangan dibututin sama cotton bud. Kuping Ini kan kamu namanya dengerin. Baitullah, bukan rumah Allah. Kuping kamu buka lebar-lebar, Ya. lebar-lebar. Ini dengerin kan saya. rumah Allah. Kenapa kok nggak boleh dimasukin? Kalau orang hujan nggak boleh masuk Rumah ke sini, Allah malah itu suruh semuanya keluar. di masjid itu Kalau rumah orang masuk, Allah. kenapa nggak semua orang masuk rumah kau, kamar Ini kau? nih, ini Bo. Bodohnya. Boleh. Kalau orang Ini, hujan, semua- kalau orang semua hujan yang masuk kamu ke rumah tunjuk saya pensil boleh. ini. Kenapa ke rumah Allah nggak boleh? Kalau lagi hujan masuk ke dalam, boleh nggak? Sebentar. Yang lain diam dulu ya. Biar saya yang jelasin. Ya, Saya Barokah. paham betul Silakan ini. Barokah. Baik, Ya. Barokah. Ya, kalau Ini- lagi, pertanyaan saya, kalau lagi hujan, kenapa orang nggak Kamu boleh mau masuk ke dengerin dalam? Malah penjelasan disuruh atau pulang. kamu mau ngomong? Kamu Nah, mau itulah menjelaskan saya apa? jijik makanya. Kamu Saya yang bertanya. mau menjelaskan Saya atau bertanya. saya yang menjelaskan? Kalau kamu mau menjelaskan, jelasan sendiri. Saya dengar, saya diam. Ya, saya mau jelasin ya. Siapa saksi dari pembangunan Ka'bah ini? Teman-teman ada yang Itu tahu? bukan penjelasan Kamu itu. tadi nanya apa? Metafor PA. Itu pertanyaan. Kamu tadi nanya apa? Kok kalau malah memilih pertanyaan yang lain? Loh iya, saya kasih tahu. Kan gini. Itu dungunya kamu itu, dungunya tadi kamu mengatakan, kenapa tidak semua orang boleh masuk ke Ka'bah? Sekarang saya kasih waktu kamu untuk menjelaskan, malah kamu bertanya, siapa Saya yang menjelaskan. saksinya?
Saya menjelaskan ini buku dari Ini teman-teman Muslim Oten sendiri. ini memang Oten ini memang memenuhi nubuatan Loh, kita Yesus. dialog santai aja, Bang. Atau saya bukan saya nggak Dahulukan santai. adab loh daripada Saya ilmu. santai. Pak. Anda adab, Anda itu tidak sopan. Anda kurang ajar. Loh, saya nanya kenapa itu namanya Baitullah atau rumah Allah, tapi kalau Iya, orang lagi hujan nggak dijawab. boleh masuk ke dalam, malah disuruh Anda itu pulang ke nggak punya hotel. adab. Saya jawab, Anda nerocos. Ya udah, coba Ini jelasin siapa kenapa sih? kalau hujan orangnya nggak boleh masuk ke rumah Allah, malah disuruh pulang, disuruh keluar. Ini memang orang memang botol. Memang ini memenuhi nubuatan. Nggak apa-apa bang, saya disebut botol asal jangan Orang sebut saya Kristen Islam. itu Bang. memang botol. Jadi kalau kita Gini. Paulus saja Ngomong ngomong mungkin ya, jadi Islam. aku ini botol karena Kristus gitu ya. Ya, Ini memang jadi meteraton. tadi aku mengkonfirmasi betul kata Bu Eha bahwa memang Iya, Ka'bah, memang ya. kamu memenuhi nubuatan Yesus atau Paulus. Enggak, ini memang sebenarnya kami si botol karena Kristus. Metatron Makanya ini dijelasin agamanya apa nggak sih? mudeng. sebentar Tapi kan aku dia kan mengkonfirmasi. tanya. Sabar dulu Pertanyaannya Bang kan- Barokah. Pertanyaan Izin, tadi Bang kan Barokah. gini, Oke ya, kenapa jadi begini. tidak semua orang boleh masuk ke bait Allah? Bait Allah itu adalah kompleks masjid yang besar itu disebut sebagai bait Allah. Bait Sampai itu ganti rumah gigi suaranya. Allah, itu rumah Itu Allah. simbol stres ya teman-teman. Jadi gini, Loh. ini Ma Eha tadi Kok betul stres karena gimana sih? sabar sebentar dulu. Aku lagi ngomong Nggak ada, sama Bu Eha. dia Aku cuma mau mengkonfirmasi framing aja itu. bahwa memang Sekarang dia Ibrahim. coba betulkan EH supaya kita bisa debat dengan EH. Ya, Target Bu dia Eha gitu. tadi betul. Memang Nah, Ka'bah, dia betulkan ini ya, Ka'bah ya. nanti dia ancam Ini ke Barokah Ka'bah. gitu-gitu. Sebentar. Bu Ini Eha Ka'bah. ini kan Ini dibangun oleh belum apakah sudah lama Bu Eha berkecimpung di dalam saya dunia baru dialog apologet? sama Bu Eha tadi enak loh. Loh, Enak loh sama Gak apa, Bu Eha. silakan. Mulai. Saya penasaran aja sih. Dikatakan bahwa sebelum memang dimulai, tolong Ka'bah sebentar. itu Saya mau ini tanya, biasa, Bu agamanya Bu Eha apa? Ini belum biasa menghadapi buat metraton dari yang oten-oten di apologet bawah Kristen ya suka ngeyel. oten-oten di bawah pakai mata kalian ya. Iya. Jelas di sini yang bangun Ka'bah itu adalah Ibrahim Siapa? dan Ismail. Ya, Baitullah. Betul kan? Betul. Nah, Betul. ini Terus kalian mau yang apa? minta data ini saya bukunya ini. Nih. Saya juga udah tahu. Ibnu Katsir, ya. Kamu nggak kasih tahu, aku udah tahu. Loh, sebentar, Saya ini sudah saya tahu itu. buat oten-oten di bawah. Tadi Bu Eha itu ngomong banyak yang protes. Nah, terus protes kalau apa? kalian bertanya siapa saksinya? Siapa saksinya yang bangun Ka'bah? Siapa Perasaan nggak ada saksinya? pertanyaan itu deh. Bukan, ini yang di bawah tadi ada yang typing. Itu yang di bawah Apa typing. sih? Kamu lagi Kau diskusi di banyak atas kok congor nangkepin kau, di banyak typing sih? congor kau. Kenapa Sabar, nggak congor bisa kau main tadi. bola ya? Saksinya. Kau Ya. diam sekarang. Sebentar, Pertanyaanmu sebentar, tadi Bo. sudah Sebentar, Bo. dijawab. Sebentar. Sekarang Nih, kita ini- balik. Kau tadi nantangin saya untuk tanya jawab. Kau bertanya sudah dijawab. Sebentar, Sekarang ini giliran selesai. saya Bentar bertanya lagi untuk kau aja. jawab. Sabar, Metatron, Bang kau diam, Romawi, kau sabar. diam, kau diam, Kita kau kan diam. sudah berteman lama ya, Bang. Kau Dari diam zaman dulu, Sabar. Metatron. Sabar Kau diam dulu dong. lah. Kan aku cuma nunjukin benar. Masalahnya apa? Cepet ngomong. Saksinya bagaimana Saksinya siapa? Ibrahim tadi mendirikan Ka'bah bersama Ismail ada di Kamu minta halaman saksi. 281 ya. Terus Zulkarnain bertanya, siapa yang menyuruh kalian berdua mendirikan bangunan ini? Allah yang memerintahkan kami, jawab Ibrahim. Lalu Zulkarnain berkata, bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu membangun Baitullah? Kata Zulkarnain. Lalu apa? Siapa saksinya? Nih, baca ya. Kemudian ada 5 ekor domba berbicara dan memberi kesaksian Loh, kok bahwa baca artikel? Allah memerintah Kok artikel kamu kan? Ibrahim untuk mendirikan bangunan Loh, tersebut. kok artikel gimana sih ini? Stres ini kayaknya. Ini loh. Orang lagi baca saksi malah lu cari Loh, ini saksi saksinya malah 5 baca ekor artikel. domba. Awal nggak ada ngomong masalah saksi ya. Loh Yang ini loh ditanya. saksinya ini loh. Bukan. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu? Kemudian ada 5 ekor domba berbicara dan memberi kesaksian bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mendirikan bangunan tersebut. Zulkarnain kemudian beriman kepada Ibrahim dan Al-Azraqi menuturkan Zulkarnain ikut tawaf di Baitullah bersama Ibrahim Al-Khalil dan 5 ekor domba tadi jadi sate. Betul? Kamu itu mau nanya apa? Kamu itu? Iya. Ini saya memberi dalil buat oten-oten di bawah yang suka menghujat Islam. Katanya nggak ada buktinya Loh, Baitullah itu. yang oten kan kamu kok, kamu di bawah. Loh ini saya ngasih Yang tahu oten di itu bawah ini kamu. 5 ekor domba. Lucu sekali mereka. Domba Afrika ini kayaknya. Yang Metatron ini kan yang oten, kok kamu
Apa? Itu buat Apa? oten-oten yang ngetawain Itu apa di bawah kamu? itu, Bang. Bahkan Itu apa yang kamu? menunjukkan lokasi Baitullah adalah apa? Angin yang bernama Kajuj. Angin ini memiliki sayap seperti kepala ular. Wih, Ini serem orang banget. mabuk ini. Loh, ini kok mabuk ini Ibnu Katsir. Artikel dibacakan. Tosira. Loh, Hajar Aswad. Coba Bu Eca udah pernah cium Hajar Aswad belum? Nih, Hajar Aswad dibawa dari nih Jibril, kemudian Oke, baik. datang membawa Waktumu Hajar Aswad sudah dari habis, India Metatron. ini. Metatron, waktumu sudah habis, saudara ya. Udah habis. Sekarang balik ya. Tolong saya dibesarin. Tafadol. Tolong Saya dibesarin. lihat dulu ya. Maha benar Oke, Yesus Brother Subhanahu wa Romo. taala dengan segala firman-Nya. Jadi tadi ngomong-ngomong tentang saksi gitu ya. Masih seputar tentang saksi, tentang apa yang dilakukan oleh Allah ya. Penunjukan Baitullah, Masjidil Haram sebagai arah ketika umat muslim itu berdoa gitu ya. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Metatron gitu tentang apa yang tertulis di Wahyu 5 ayat 6 ya. Demikian bunyinya, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, ada di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, Bang, siapakah yang pernah melihat roh Allah ini selain daripada yang menulis wahyu ini? Monggo silakan Bang Metatron. Oke. Sebelum Ustadz Metatron menjawab, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ular kajut sudah. Udah nggak usah turun. Kamu ngomong apa? Terima kasih. Kamu ngomong apa kamu itu? Ya. Silakan Metatron. Iya. Yang menjadi saksi di dalam Alkitab tuh harus dua ya. Pertama, ya, Yohanes tadi Anda sudah tidak setuju. Nah, kita perlu baca di dalam Alkitab bahwa bentar, saya pakai buku juga ya. Boleh ya pakai buku ya? Sembari menunggu terbukti dari Ka'bah tadi ya, ada sistem kasta di Islam. Jadi kalau ada uang Jangan ngawur ya, kamu jangan fitnah Islam. Kau diam dulu. Ada Papa Jahat, di- bentar, Kamu dulu nggak dapat nggak giliran kau. berkompeten menjelaskan Islam. itu buktinya loh. Itu nggak usah ngomong kamu. Tutup aja botolmu. Lo sebagai Tutup umat Islam botolmu. saya mengakui itu. Iya. Kasihan sekali tadi nasib 5 kambing ya. Tadi jadi gini, jawabannya siapa saksinya? Pertama kita bisa buka di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Oke? Saya buka. Jadi yang bersama dengan Yohanes itu menerima kesaksian di Pulau Patmos, Bang. Ini saya buka ya. Nih. Ketika Yesus melihat ibunya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Inilah ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, siapa muridnya ini? Ini adalah Yohanes. "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu sebabnya Bunda Maria hingga akhir azalnya, akhir saat dia wafat, dia bersama dengan Yohanes. Saya bisa buka dari Sinaksarion. Nah, satu lagi yang jadi saksi itu adalah orang yang di Alkitab yang namanya adalah Prokorus. Bentar ya, aku buka Prokorus. Ini Jawabannya bukunya ya. nggak sesuai dengan jawaban. Loh, itu saksinya. Saksi itu harus 2-3 orang. Sembari menunggu jawaban. Kita 70 murid. Nah, ini buku dari abad 1 nih. The 70 of Disciples. Wah. Namanya Prokorus. Halaman 215. Ya. Sayyidina Prokorus, Sayyidina Prokorus Habibullah. Siapa yang melihat tujuh roh itu loh? Nah, itu tadi kesaksiannya harus 2 atau 3 orang. Satunya Bunda Maria dan satunya adalah Prokorus 215. Waktu Maria melihat Yesus waktu itu, apakah dia bertanduk 7, bermata 7, nampak seperti disembelih? Yang sopan ya. Bagaimana tuh, Bang? Yang sopan Ya, ya, itu Yesus kan- Subhanahu wa taala yang sopan, Ya, yang sopan. kalau bertanduk Yesus tujuh- Subhanahu wa Papa taala. Jahat, kau pulang dulu, kau cebok Papa dulu Jahat, ya, kau kau habis belajar berak, yang nggak cebok tadi. sopan, Kau yang turun aja, sopan. Papa Jahat. Yesus Subhanahu wa taala yang sopan. Jangan Pulang kurang dulu, ajar. Papa
kepada Jahat, kau pulang dulu, kau jangan cebok dulu, kurang kau habis ajar berak dalam kau menyebut cebok. nama Allah, Yesus Subhanahu wa taala, jangan kurang Lo ajar. nampak menjijikan kali Papa Jahat, mending kau Info turun. ya, info Nggak ya. apa-apa, dia Mau ini kalau punya lagi duit mendeviasi. bentar Bang bentar Rohmat, Bang, ada dia- info. Oke, Bisa tadi jawab halaman terus pertanyaan. 215 ya Dia teman-teman ya. mengganggu Sabar, pertanyaan. sabar, sabar. Sabar Pak Apakah PPJ, nggak Yesus apa-apa. itu bermata 7 bertanduk 7, Bang? Oke, halaman 215 ya tadi ya. Ini Prokorus. Bentar. Aku satu tangan soalnya. Nih lihat siapa namanya? Prokorus. Nah, kalau di Islam namanya Prokorullah. Nah, ini kita baca di sini ya. Prokorus Sayyidina Prokorus. menuliskan wahyu Tuhan yang diwahyukan kepada Rasul Yohanes tentang nasib akhir dunia. Ini baca. Tuh, ya kan? Maha benar Jelas. Yesus Subhanahu wa taala dengan Ini segala namanya firman. Prokorus Habibur Rahman. Nah, Oh, jadi dia saksinya. iya dia saksinya beserta siapa? itu penulis. Beserta Sang Itu Theotokos. penulis Siapa loh. Theotokos? Jangan dicomot. Yang jadi surat Coba, di Yesus Al-Qur'an. Subhanahu wa ta'ala. Namanya siapa? Dengan segala Ah, firman. coba Maria. Prokorus menuliskan gimana itu? Bedakan menulis dengan melihat, Bang. Gimana ini? Dia menjadi saksi bahwa Yohanes itu melihat Profesor udah wahyu botak yang PA lagi. diterima. Cumananya kau ini? Gitu. Maha benar Yesus. Jangan ngerti. Maksudnya gitu loh pertanyaannya. Jangan ad Apakah hominem. siapa saksi Pertanyaannya tolong yang lebih melihat- susah ya, yang bikin Iya, Metatron lebih itu susah dong. yang kelimpungan gitu. melihat Info ya, bahwa info. Tuhan Anda itu bermata 7 bertanduk 7. Aduh, kayak gitu aja. Itu yang diutus ke seluruh bumi. Di Itu Saya mau adalah- bertanya lagi ya kan, tadi saya udah Silakan, jawab silakan. ya. Apa Belum menjawab Silakan. itu ke Baik, saya pertanyaan kasih lagi. penjelasan sedikit ya. Saya kasih masa ayat penjelasan ke mutasabihat itu ayat profesor itu yang ayat entah dari mana mutasabihat. asal muasal profesornya ini. Saya kasih penjelasan aja, Bang ya. Ayat Sebenarnya mutasabihat kalau itu. kita membaca apa yang ada di Wahyu 5 ya, di ayat 5 sampai di ayat 7 itu jelas, Bang, bahwa yang menjadi saksi di situ adalah tua-tua. Ya kan? Di ayat 55 itu dikatakan di sana, berkatalah seorang tua-tua. Nah, kan begitu. Nanya terusnya. Oke. Kemudian di ayat di ayat ke-7-nya, di ayat ke-8-nya di sana dikatakan bahwa di sana ada Nanya melulu enggak. Udah pusing. Ya. 20 Tenang Bang, nggak Di sana apa-apa. ada Meskipun di 24. Islam Jadi, itu saksinya jangan tadi domba sebenarnya ya. tua-tua Kalau itu, tadi Bang, di Alkitab kami tua-tua itu manusia. jumlahnya semua ada 25. Sekarang pertanyaannya, Bang, dari 25 empat tua-tua itu sebutkan satu atau dua nama aja, Bang. Oh tadi dari aku udah tua-tua. jawab, sekarang giliran aku bertanya, sabar dong. Nggak, Tadi kan ada namanya masalah siapa? kambing, kamu Hari nyari itu nggak bersama-sama dia di sana, Bang. Yang ada di situ di data yang abang Oke. bawa tadi itu adalah yang menuliskan tentang wahyu, gitu loh. Oke, ya. Ah. Habis ini saya jawab Bang, Gimana ya? boleh? Jadi Boleh. jadi abang tidak bisa Boleh menjawab dijawab? ya Boleh bahwa dijawab? Bisa, sabar. ketika Tidak bisa Ganti-gantian kita. menjawab. Boleh tidak Saya bisa senang kalau menjawab. ditanyain Wahyu Alkitab. 5 Boleh dijawab. ayat 6 itu tidak ada Kalau saksinya. tidak bisa menjawab, dia ternyata tidak ada yang Tadi melihat. tadi saksinya bukan Saksinya kambing ya, tidak ada yang teman-teman ya. melihat. Enggak mau dijawab. Rasul Domba yang disembelih. Yohanes. Jadi apa yang Saksinya di bukan Wahyu 5 lima ayat ekor 6 ini? kambing ya, Siapa yang yang boleh ya. disembelih? Mau dijawab Nah, ini. apa bermata kagak? Lihat, tujuh, lihat, sabar, bertanduk sabar tujuh, teman-teman, nggak ada yang teman-teman, melihat. lihat ya. Nabi Muhammad Sabar dong, lahir biar tahun dijawab. 570. Oke, ini suatu sayembara teman-teman yang bisa menjawab ya. Oke. Nabi Muhammad lahir tahun Udah kelar yang 570. tadi, Bang. Udah kelar yang tadi, Bang. Biar dijawab dulu. Biar aku jawab, Udah aku bertanya selesai dulu tadi. dong. Udah kan aku udah Sudah jawab jawab. saksinya kan. Tidak Belum sesuai kita jawaban, melangkah ke yang Metatron. berikutnya, Loh, Bang. Anda nanya siapa Bang, saksinya kita tadi? mesti Itu kan konklusi Prokorus sama Bunda bahwa Maria. pertanyaan saya gagal kau jawab. Bukan Tak bisa 5 kau ekor jawab. domba. 5 ekor bisa domba jawab. yang jadi Bisa sate. kau jawab kan? Sate. Saksinya Umar Nah bin ini. Khattab. Ini pertanyaan saya. Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah lahir tahun 570. Kenabiannya sekitar tahun 610, ya kan, umur 40 tahun. Nah, yang membagongkan itu begini. Penaklukan kota Mekah itu adalah tahun 8 Hijriah atau kita konversi ke Masehi atau tahun 630 Masehi. 2 tahun sebelum dia meninggal. Nah, yang jadi pertanyaan, tadi kita buka dalam surat Al-Baqarah 144. Awalnya kiblat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa. Kemudian Wah, selama Kristen dong. satu tahun beberapa bulan kiblatnya pindah ke Ka'bah, betul ya? Oh, jadi bidat. Jadi pernah Ya. Kristen Nabi Muhammad. Enggak, jangan dihina, jangan. Kita dialog santuy, Nggak, bro. aku bro PPJ, nanya loh, ya. sebagai umat Islam aku mau nanya. Ya. Al-Aqsa itu kan gereja kamu itu. BPC kok kamu bilang umat Islam
Metatron ini sama ya, tolong sama dikonfirmasi aja. apakah Ini dia diturunkan orang aja, Islam Pak, apa pada Kristen itu. sih dia. Nanti sebentar, Itu Pak. beda. Lain waktu dia bilang ateis loh dia. PPJ Islam, Bang. Dia lain waktu dia bilang Syiah, lain waktu dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha Turunin illallah aja Pak Jance, wa Pak Jance tolong asyhadu diturunin anna PPJ ini. Muhammad saya ada. Karena dia asyhadu an la ilaha dia ini illallah seperti Nanti sebentar, wa Pak, aja baru asyhadu kita anna buka diskusi dan dia. Ya, oke. Biar kondusif kan. Oke. Ya, ini pertanyaannya. Awalnya kiblatnya itu ke Al-Aqsa, ya. Terus pindah ke Ka'bah. Dalilnya mana? Al-Baqarah 144, ya kan? Nah, sementara penaklukan Mekah, penaklukan 360 berhala itu baru tahun 630 atau 8 Hijriah. Artinya konklusi yang saya temukan bahwa selama 9 tahun kaum kafir Quraisy beserta dengan orang Islam memiliki kiblat yang sama. Betul nggak? Kiblatnya kemana? Ka'bah. Orang kafir. Islam kemana? Ka'bah. Oke? Sampai tahun 630, semua penyembah berhala ini berkumpul melakukan hal yang sama dengan orang Islam. Tawaf nggak? Tawaf. Orang Islam tawaf nggak? Tawaf. Talbiyah nggak? Talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Taslim nggak? Taslim. Sama. Nah, apakah kalian berliturgi bareng sama orang Islam selama 9 tahun? Ini jangan dimatiin dong ininya. Gitu. Nangkap ya? Kenapa kok nggak dari awal kenabian Muhammad kiblat itu sudah di Mekah? Kenapa harus nunggu 9 tahun baru Muhammad menghancurkan atau menaklukkan Mekah atau peristiwa yang disebut dengan Fathul Mekah? Kenapa nunggu 9 tahun? Artinya kalian dengan penyembah berhala secawan, berliturgi bareng, konselebrasi bareng, ibadah bareng. Kemana? Ke Ka'bah. Tafadol Aki. Iya, bagaimana Bang Barokah mau Bentar, ini kok menjawab? aku nggak bisa nutup kamera jadinya. Iya. Saya sedikit Tunggu, jawab ya tunggu. Bang. Nanti Naikin bisa aku lagi Bang, naikin aku disambungin lagi ya. Bang. Aku nggak bisa nutup kamera nih. Memang ada masalah apa ketika berkiblat yang sama? Memang ada masalah gitu. Kan memang kiblatnya itu untuk Bani Ismail kan kiblatnya memang Ka'bah. Dan Bani Ishak itu memang kiblatnya di Yerusalem. Terus itu kan orang-orang kafir Quraisy itu awalnya kan mereka itu keturunan Abraham dan Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail itu memang mereka mengotori tempat Ka'bah dengan berhala-berhala gitu. Memang masalahnya apa ya? Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang Oten bertanya, saya juga nggak ngerti arahnya kemana gitu ya. Apakah bolehkah satu liturgi? Ya boleh, memang mereka yang itu kan dibersihkan berhalanya oleh Nabi Muhammad gitu ya. Yang Ya, dilanjut Bang. ya, Bang. Karena setiap ajaran tidak Di kompresor tidak tadi itu ya. Coba kasih Iya. naik dia biar dia dengar gitu. Ini kebiasaan Oten ini kayak begini nih. Habis bertanya terus kabur. Naik. Nggak, saya nggak bisa nutup kamera. Oke, gimana Bang jawabannya? Kenapa butuh 9 tahun baru berhala-berhala itu ditaklukkan? Berarti ada masanya selama Pertanyaannya 365 hari dua ya. kali 9 tahun kalian berliturgi bareng. Ya. Kasih berliturgi itu yang Liturgi ada kita cuma nggak dalam boleh Oten liturgi. doang. Mungkin ritual keagamannya sama. Iya, dengan nggak usah. Ya tempat makanya yang saya sama udah gitu ya. dengan sopan itu. Beribadah bareng Ya. sama penyembah berhala. Seperti itu. Ah, Dengan iya. tempat yang sama ya. Saya